Selamat sore Bapak Ibu semua. Pada saat ini kita akan belajar modul 02 tentang pola perilaku manusia. Adapun yang menjadi definisi dari modul ini adalah memahami konsep perilaku dan konfigurasinya pada manusia. Tentu yang berkaitan dengan coaching yang akan dilakukan. Silabusnya adalah satu, memahami konsep perilaku dan faktor pembentuk dari perilaku manusia. Yang kedua adalah pendekatan-pendekatan pemahaman perilaku atau behavior. Yang ketiga adalah integrasi pola perilaku dengan 4 dimensi orang yang telah kita pelajari di modul 1, yaitu 4 warna karakter manusia. Sebelum kita mempelajari pola perilaku, kita harus paham dulu apakah konsep coaching. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena pola perilaku itu sangat penting dipakai di dalam proses coaching. Mari kita lihat konsep dari coaching skill, kemampuan memberikan coaching. Yaitu antara coach dengan coachee, ada proses transfer skill, knowledge, dan values. Skill bicara kemampuan, knowledge bicara pengetahuan, dan values bicara nilai-nilai atau karakter dari seorang coach yang diberikan, ditransferkan kepada coachee atau orang yang di-coaching lewat metode, standar, dan goal yang disepakati. Nah, di sini ada proses duplikasi dan proses regenerasi. Apakah yang diduplikasi, apakah yang diregenerasi, yaitu skill, knowledge, dan values. Nah, dalam kaitan dengan pola perilaku manusia, di sini kita akan melihat pentingnya pola perilaku karena berkaitan dengan transfer values, nilai-nilai atau karakter, filosofi, pola pikir yang dimiliki oleh coach, yang kemudian akan diberikan kepada coach berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan oleh coach ya terhadap diri coach, sehingga akhirnya coach bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa menumbuh kembangkan talentanya sehingga murid atau coach itu bisa sukses di dalam apa yang dia cita-citakan. Itu konsep dari coaching. Kita garis bawahi adalah values. Nah, berkaitan dengan pola perilaku, kita akan belajar tentang behavior configuration atau konfigurasi perilaku manusia. Di sini ada unsur kognitif, afektif, kemudian ada komunikatif, ada free will, ada psikomotor atau motorik, dan ada habits. Nah, unsur-unsur ini berkaitan dalam membentuk pola perilaku seseorang, yang dimana masing-masing bagian itu saling berhubungan satu sama lain, ya, saling berhubungan satu sama lain, yang nanti akan membentuk satu pola perilaku. Apakah pola perilakunya positif atau negatif? Kita akan lihat. Yang pertama adalah kognitif atau pola pikir, ya, dimana di sini berbicara tentang apa yang dimiliki oleh seseorang, konsep apakah yang dimiliki oleh seseorang, itu akan menentukan pola tindak atau psikomotornya. Nah, misalnya seorang anak diajarkan tentang arti sukses oleh orang tua atau oleh guru. Kebanyakan orang mengajarkan sukses itu selalu bicara tentang memiliki materi yang cukup atau berlebihan. Atau sukses itu kalau memiliki harta yang sangat banyak. Atau sukses itu kalau dia bekerja di satu perusahaan ternama. Nah, itu pola pikir. Nah, ketika dia memiliki pola pikir seperti itu, maka tentu dia akan memiliki afeksi atau semangat yang tinggi ketika belajar, ya, kemudian dia mengerjakan tugas, dia menuliskan impiannya ingin menjadi seorang yang kaya. Ya, kemudian dilanjutkan dengan tindakan. Oke, maaf, sebelum tindakan, kognitif ditambah afeksi, pola rasa ini akan melahirkan kehendak atau free will. Di kognitif ditambah afektif akan melahirkan free will, kehendak bebas. Jadi dia ingin menjadi seorang kaya. Ketika kehendak bebas itu bertumbuh menjadi kekuatan, maka orang tersebut akan bertindak. Psikomotor atau motoriknya akan bekerja, ya, sehingga akhirnya dia melakukan dengan segala upaya. Dia belajar baik, dia kuliah baik, dan dia berusaha mendapatkan tempat pekerjaan atau bidang usaha yang betul-betul menghasilkan uang banyak, sehingga dia bisa jadi seorang yang kaya, seorang yang ternama, seorang yang populer. Nah, ketika dilakukan berulang-ulang setiap waktu yang dia miliki, maka itu akan menjadi habits, kebiasaan-kebiasaan. Ya. Nah, apa hubungannya dengan pola perilaku? Apa yang dia pikirkan
akan menjadi apa dia. Apa yang dipikirkan akan mengikuti apa yang dia rasakan, apa yang dia rasakan akan dia lakukan, ya, didorong oleh kehendaknya yang kuat. Apa yang dilakukan berulang-ulang, dia akan menjadi kebiasaan. Nah, pertanyaannya bagaimana seandainya dia gagal, dia tidak bisa mencapai impiannya, kuliahnya gagal, sekolahnya gagal. Nah, itu akan menimbulkan respon perilaku seperti apa? Apakah anak tersebut atau orang tersebut menjadi stres, depresi, dan seterusnya sehingga dia tidak punya semangat hidup lagi? Atau dia bersemangat melawan keadaan, berusaha memperbaiki diri, dan dia kembali mulai lagi dari nol, dan sehingga dia bisa mencapai impian. Nah, unsur-unsur ini akan membentuk pola perilaku ya, dari seseorang. Kita sudah belajar di modul 1 tentang pola pikir, pola rasa, dan pola tindak. Ini berkaitan dengan warna karakter. Merah, kuning, hijau, ungu. Nanti kita akan bahas di depan tentang konsep diri yang berkaitan dengan temperamen. Ya, 4 warna di bagian temperamen, yaitu warna merah, kuning, hijau, ungu. Nah, saya jelaskan. Pendekatan kita dalam belajar pola perilaku banyak. Ya. Saya ambil 2 pendekatan. Yang pertama adalah behaviorisme. Apakah behaviorisme? Yaitu belajar tentang perilaku manusia adalah sebuah respon atas stimulus ya yang datang kepada seseorang. Respon yang dibentuk karena ada stimulus, ada rangsangan, ada keadaan yang membuat orang berespon. Ya. Dan itu merupakan proses belajar. Sebagai contoh, ketika seorang anak yang memiliki kecerdasan, tetapi secara ekonomi keluarganya tidak mampu untuk membiayai sekolah. Nah, saya pernah melihat kisah keluarga seperti ini. Sehingga mau nggak mau anak tersebut pun berusaha untuk ikut bekerja menolong orang tuanya agar dia bisa mendapatkan biaya untuk sekolah. Sehingga kecerdasannya bisa disalurkan untuk meraih prestasi yang terbaik. Nah, keadaan itu menjadi stimulus. Ya, sehingga anak itu pun di masa kecilnya dia sudah berjualan, dia mendapatkan uang untuk biaya sekolah. Dan terus belajar, ya belajar dalam sepanjang hidupnya sampai dia remaja dan bahkan dia sudah dewasa. Dia sudah memiliki satu habit bahwa untuk bekerja, bahwa untuk meraih prestasi harus bekerja keras. Ya, ada kebiasaan yang diubah, ada kebiasaan yang dibentuk lewat stimulus dan respon yang diberikan. Nah, stimulus dan respon ini dikuatkan dengan keadaan, reinforcement, penguatan-penguatan. Ya, karena keadaan, ya karena situasi, karena orang lain juga bisa. Mungkin juga ada anak-anak yang dibesarkan di rumahnya dalam suasana rumah yang begitu sangat ketat, mungkin bernuansa militer. Ya, misalnya bapaknya seorang yang sangat disiplin, ya karena dia seorang tentara, dia harus terapkan kedisiplinan di rumahnya. Sementara tidak semua anak-anaknya bisa menerima sikap tindakan dari orang tuanya. Tapi oleh karena ini orang tua, ya reinforcement, penguatan bahwa dia anak, dia akan dengan stimulus yang diberikan oleh orang tuanya, dia akan merespon, dia akan disiplin, dan dengan mengabaikan tentang keunikan dirinya, apa yang bapak imam mau dia harus lakukan. Kenapa? Karena kalau nggak dilakukan, dia kena disiplin, kena hukuman, dan sebagainya. Reinforcement ini bicara kondisi-kondisi yang menguatkan ya stimulus yang ada, ya, rancangan yang ada, sehingga melahirkan respon yang ada. Pendekatan stimulus respons ini, SR ini, sering dipakai untuk mempelajari tentang perilaku manusia. Nah, dalam berbagai kasus, diantaranya ada perilaku yang maladaptif, artinya perilaku yang tidak baik, perilaku yang menyimpang, atau perilaku yang keliru yang dipelajari oleh setiap orang. Contoh, kenapa orang takut dengan kecoa? Ini bicara tentang fobia, ketakutan terhadap kecoa. Ya, ya. Anak-anak bahkan orang dewasa pun takut dengan kecoa seperti melihat monster. Ya, nah dia dirangsang dengan satu keadaan, ya, sehingga dia berespon takut. Kenapa dia berespon takut? Kenapa? Ya, ya mungkin dia melihat kecoa itu seperti monster besar, sehingga dia ketika melihat kecoa kecil, ya bukan cuma geli bau tapi mengerikan. Kemudian gugup. Ya, apakah murid-murid Bapak Ibu ketika tampil di depan kelas gugup? Nah, itu bukan hal yang dianggap biasa. Bisa ada faktor-faktor psikologis, ya faktor-faktor perilaku yang terbentuk karena mungkin situasi yang pernah dialami, ada pengalaman traumatik,
atau impulsif, atau juga kejiwaan yang terganggu atau tergoncang atau terluka. Bisa menyebabkan seorang bisa gugup ketika tampil di depan orang banyak. Kurang asertif bicara, contohnya kurang tegas, ya, mengatakan ya atau tidak itu tidak tegas, atau dengan kata lain abu-abu, ya. Nah, mari kita lihat berikutnya pendekatan behavior, cara pendekatan perilaku, ya, di mana ada perangsang, stimulus, dan ada respon. Dan itu proses belajar sepanjang waktu dia hidup, ya. Dan itu akan dikuatkan dengan keadaan sekitar dia oleh orang yang membina dia, atau situasi rumahnya, atau situasi sekolah, atau gurunya, sehingga dia terus berespon dari stimulus yang muncul, ya. Nah, pendekatan lain dalam belajar pola perilaku adalah pendekatan kognitif. Apakah pendekatan kognitif? Yaitu perilaku adalah proses mental di mana individu aktif menangkap pertama, ya, message, pesan, informasi, dan menilainya, lalu membandingkan dan menanggapi stimulusnya sebelum bereaksi. Jadi misalnya, apakah itu virus COVID yang lagi menyerang seluruh dunia? Ya. Dia berpikir, apakah virus COVID, apakah virus, bentuk apakah itu, makhluk apakah itu, seberapa ganaskah dia, itu ditangkap dan dinilai, ya, dipelajari dan dibandingkan dengan virus influenza lain, ya, dengan virus hepatitis misalnya. Ya. Nah, ketika dia tahu itu virus yang cepat menular dan berbahaya bagi kesehatan manusia, ya, dia menanggapi stimulus tersebut, ya, dan bereaksi, ya, mungkin menjaga diri, menjaga kesehatan, memakai masker dan sebagainya. Nah, semua dimulai dari pikiran, perilaku. Nah, kalau masa COVID ini terus berlanjut, yang sekarang sudah jalan bulan ke-7 di Indonesia, ya, maka dia akan membentuk habit, membentuk satu kebiasaan baru, menggunakan masker, mencuci tangan, ya, menjaga kesehatan, minum vitamin dan sebagainya. Itu dimulai dari pola pikir. Jadi pendekatan belajar pola perilaku dari segi kognitif atau pola pikir. Nah, dalam pendekatan ini juga ada perilaku maladaptif. Ini terjadi karena distorsi dalam kognitif atau belief-nya, sistem kepercayaannya. Pertanyaan saya, sistem kepercayaan di mana, Bapak Ibu? Ya, sistem kepercayaan itu ada di pola pikir, di paradigma, di mindset kita. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi distorsi atau kekeliruan dalam kognitif atau pola pikirnya atau proses berpikirnya adalah karena kesalahan logika, kesalahan penalaran atau kepandangan individu yang tidak rasional dan tidak realistis. Nah, misalnya logika. Pertanyaan begini, kita mengajarkan anak untuk belajar giat. Tujuannya apa? Ya. Apakah hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas dan mendapat nilai rapot? Nah, tapi kebanyakan orang berpandangan, ayo nak, sekolah yang terbaik, sekolah yang semakin tinggi supaya engkau menjadi orang sukses dengan ukuran engkau bisa kaya, ya, engkau bisa hidup layak, dan sebagainya. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, ada hal yang lain yang perlu menjadi perenungan yang dalam sekali, bahwa belajar itu untuk apa? Belajar itu untuk apa? Jika saya belajar, maka saya bisa mengembangkan talenta saya, dan saya menjadi orang yang jadi diri sendiri, ya, orang yang bisa produktif, orang yang bahagia di masa depan. Itu belajar pola pikir logika. Nah, jadi kita hidupnya di tengah dunia ini, dengan dunia pendidikan itu, kita ditantang untuk berpikir logika yang sehat. Untuk apa belajar? Ya, untuk apa bekerja? Nah, kalau pola pikir atau logikanya salah, maka perasaan, tindakan, dan habitnya juga salah. Maka kalau kita berpikir bahwa sekolah untuk menjadi orang kaya, maka dia akan kejar dan dia akan menjadi kaya. Jadi kalau udah kaya, mau ngapain lagi? Ya. Nah, harus digali tentang logika yang lebih baik atau logika yang lebih akurat buat sekolah itu untuk mengembangkan diri, mengembangkan talenta supaya menjadi seorang yang berguna bagi orang lain. Ya. Nah, kesalahan penalaran, ya, menalar pola cara berpikir, pandangan individu yang tidak rasional dan tidak realistis. Misalnya begini, ya, kita tidak usah, kita kan orang beragama, kita harus berdoa, betul kita berdoa. Ya, kita harus berdoa sungguh-sungguh setiap hari dan tidak usah belajar, karena Tuhan akan menolong murid untuk sukses. Nah, itu tidak realistis. Ada bagian Tuhan harusnya, dan ada bagian murid atau bagian kita sebagai pendidik untuk dikerjakan. Ya. Nah, pola pikir ini sering kita temui, sehingga akhirnya apa? Yang terjadi perilaku maladaptif, tidak mampu untuk
meresponi keadaan dengan cara sehat. Ya. Akibatnya terjadi gangguan dalam perilaku dan akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jadi malas belajar, itu contoh kebiasaan buruk. Pertanyaannya, kenapa anak seringkali tidak menyukai mata pelajaran matematika? Ya, ada juga yang tidak menyukai seni. Nah, kita harus telaah, kita harus gali, eksplorasi, ya. Bukan sekedar mungkin masalah suasana belajar, perlu juga digali tentang dari sisi kejiwaannya. Apakah dia pernah waktu kecil itu diberikan satu konsep-konsep yang keliru, logika yang keliru, bahwa belajar matematika itu sangat sulit, tidak menyenangkan, sehingga anak tersebut akhirnya menjadi tidak mau, ya, atau enggan belajar matematika. Ini bicara ada kognitif, sehingga akhirnya pola responnya atau pola perilakunya ketika menghadapi pelajaran matematika jadi negatif. Ya. Nah, tadi saya bilang tadi bahwa kognitif bicara belief atau kepercayaan atau sistem kepercayaan. Nah, setiap orang itu punya sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan itu digambarkan dengan satu pohon, our life, ya. Dan di bawahnya ada akar-akar pohon. Dan ini bicara our belief, ya, kepercayaan kita. Ya. Kepercayaan itu bisa kepercayaan yang rasional dan bisa irasional atau false belief, ya. Nah, lalu kemudian di sisi lain ada belief system itu bicara tentang konsep diri atau self concept dan locus of control, ya, titik pengkontrolan diri, ya, dari eksternal atau internal, ya, di kontrolnya. Nah, ini namanya belief system. Nah, belief system itu tadi saya sebut ada self concept, konsep diri. Self concept itu apa? Belief system tentang dirinya, baik dirinya secara physically, ya, fisik, ya, secara sosial, ya, secara psikologis yang diperoleh melalui interaksi dengan orang lain. Jadi bicara belief system tentang dirinya, baik fisik, sosial, psikologis yang diperoleh melalui interaksi dengan orang lain, ya, dalam kehidupan sosialnya. Nah, kita lihat gambar berikut, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini pengembangan konsep diri dipengaruhi oleh kondisi fisik. Misalnya cacat. Kalau kita temui anak yang cacat fisiknya, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan dengan normal, itu akan menimbulkan respons, ya. Ketika dia bergaul, berteman, berinteraksi, ya mungkin dia minder, ya, tidak percaya diri. Nah, kalau itu dibangun terus selama hidupnya, maka dia tidak akan bisa mengembangkan talentanya, ya, karena tidak percaya diri. Nah, sistem percayaan ini yang perlu diubah. Ya, disinilah peran coaching, Bapak Ibu. Bagaimana kita mentransferkan tentang values, ya, nilai-nilai kehidupan, keberhargaan diri, gambar diri, sehingga murid kita itu bisa berubah. Yang kedua, self concept yang dibangun itu dipengaruhi innate temperamen. Perhatikan, temperamen. Ingat, temperamen itu apa? Bawaan sifat sejak lahir, ya, yang diperoleh dari generasi pendahulu, baik itu orang tua, kakek maupun buyut yang kita miliki. Nah, ini bisa dilihat dari indikasi tentang warna karakter merah, kuning, hijau, ungu. Ya. Nah, saya bilang kemarin bahwa dalam modul 1, jika dalam merah, kuning, hijau, ungu segmentasinya ditemukan ada angka 6, maka itu bisa digali. Kenapa dia bisa angka 6? Misalnya kalau ditemukan di dalam temperamen ada ungunya 6, ya. Ini bukan sekedar angka, Bapak Ibu. Kalau secara psikologis ini bisa ditelaah apakah warna ungu yang 6 itu bisa menjadi indikasi bahwa anak tersebut, murid tersebut atau orang tersebut memiliki perfeksionis, ya. Perfeksionis itu salah satu ciri jiwa yang terluka, Bapak Ibu. Ya, kenapa jiwa bisa terluka? Apakah sejak kecil dia pernah melihat situasi ekonomi yang atau keluarga yang kacau, sehingga dia terdorong untuk memperbaiki, untuk memulihkan sehingga bisa sempurna. Ya. Jadi motifnya untuk memperbaiki, sehingga selama dia bertumbuh jadi anak, remaja, dan dewasa, dia selalu menuntut kesempurnaan yang sebenarnya tidak bisa dilakukan dengan cepat. Ya. Nah, itu bisa. Atau seorang yang otoriter jika M-nya warna 6. Ya. Nah, jiwanya mungkin waktu kecil dia tertindas di bawah perintah, dianiaya, sehingga dia mau melawan kondisi itu. Ya. Dengan caranya sampai satu hari dia besar akan seperti itu. Ya. Bapak Ibu ingat tentang Adolf Hitler, ya, pendiri organisasi Nazi, di mana organisasi ini berniat, berencana, bertujuan untuk menghancurkan seluruh orang Yahudi. Ya.
Kenapa? Karena Adolf Hitler ini benci sekali sama orang ini karena dia kepahitan sebab orang tuanya diperlakukan tidak baik oleh orang Yahudi. Sehingga dia sejak kecil berniat ya balas dendam dan menyebabkan dia otoriter dan dikenal sebagai pemimpin diktator dalam sejarah dunia. Nah, itu bicara tentang jiwa yang terluka. Ya. Nah, itu dilihat dari hasil tesnya bisa. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang coba perhatikan temperamen. Kalau ada angka 6, itu bisa indikasi jiwa yang terluka. Nah, kalau jiwa terluka, harus ada proses pemulihan kepercayaan, sistem kepercayaannya. Ya. Kemudian personal experience, adakah pengalaman traumatik atau yang menyedihkan, menakutkan, mengerikan, atau yang impulsif, pengalaman yang menyenangkan, mengesankan. Itu akan membentuk pola perilaku. Ya. Misalnya anak yang begitu dihargai oleh orang tuanya, ya, begitu disayangi, ya, begitu dikasihi, bisa dipercayai, sehingga anak tersebut merasa safe, comfort, nyaman dengan orang tuanya. Ada anak yang tidak nyaman atau insecure dengan orang tua karena orang tuanya galak, otoriter, cuek, ya, tidak punya hubungan kasih anak sama orang tua. Demikian juga apakah di sekolah kita orang guru dengan murid itu punya hubungan yang baik, ya. Nah, jadi kita harus melihat pengalaman-pengalaman apa yang membentuk sikap, attitude, perilaku anak di sekolah. Karena apa? Ya, apakah ada pengalaman traumatik atau pengalaman yang mengesankan? Itu akan membentuk konsep diri. Lalu yang terakhir adalah external influence, pengaruh dari luar diri seseorang, dari anak atau murid, keluarganya. Ya, sejauh mana keluarganya caring kepada anak atau cuek, dan juga sekolah. Dalam hal ini mungkin guru, seperti apakah hubungan guru dengan murid? Ya, apakah ada hubungan informal, apakah ada hubungan yang formal, sehingga akhirnya murid-murid itu mengalami enjoy ya dalam belajar. Dan ada juga society. Society itu bicara kelompok sosial. Jadi 4 unsur ini, Bapak Ibu sekalian, sangat mempengaruhi pembentukan dari konsep diri. Dalam coaching, kita harus menyentuh sampai level dalam dari hidup seseorang. Karena transfer nilai dalam konsep coaching itu bicara tentang mengenal coachee, ya, luar dalam. Siapakah dia? Ya. Dan kita akan bisa arahkan siapakah dia, apakah kekuatannya, apakah sistem kepercayaannya, apakah tepat atau tidak. Kita akan bisa memberi solusi. Ya. Jadi 4 hal ini membentuk konsep diri akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Nah, konsep diri mencakup 3 elemen. 1, diri yang ideal atau ideal self. Ingin seperti apakah seseorang? Ini harapan, cita-cita. Citra diri, self image, bagaimana seorang melihat dirinya saat ini. Apakah dia seorang yang optimis atau pesimis, seorang yang teliti atau tidak teliti, seorang yang gampang bergaul atau kurang pergaulan, seorang yang bisa memimpin atau tidak memimpin, ya, pemenang atau pecundang, pemandangan terhadap diri sendiri. Ketiga, harga diri atau self esteem, itu bagaimana individu mempersepsikan pandangan, ya, penilaian orang lain tentang diri. Misalnya seorang anak bagaimana mempersepsikan pandangan temannya terhadap dirinya, ya. Apakah temannya bilang dia seorang yang bodoh, seorang yang pemalu, seorang yang tidak bisa kerjasama, ya, seorang anak yang gampang menyerah, atau seorang anak yang berani, tegas, yang berjuang. Nah, itu bagaimana dia memformulasikan yang persepsi temannya terhadap dirinya. Nah, 3 elemen ini saling menyatu, Bapak Ibu. Ideal diri, citra diri, harga diri, yang akan membentuk kepribadian seseorang, menentukan apa yang individu pikirkan, kognitif, apa yang dirasakan afektif, dan apa yang dilakukan atau motorik atau psikomotorik. Perhatikan baik-baik, ketiga elemen ini memiliki hubungan yang kuat satu sama lain, ya, sehingga akhirnya dia bisa membentuk kepribadian. Ya, citra diri, idealnya diri, harga dirinya. Ya. Nah, kita lihat konsep diri. Jika self image atau ideal self, ya, sama dengan self image, gambar diri dengan diri yang ideal, ya, maka dia akan yakin dengan kemampuannya dalam mengatasi masalah. Kemudian dia merasa setara dengan orang lain, tidak merasa inferior, ya, merasa nomor belakangan, ya, atau kelas bawah, dan menerima pujian tanpa rasa malu. Jadi anak itu kadangkala dipuji malu, ya, ya. Kita harus bangkitkan satu kepercayaan diri dalam diri murid bahwa
Mereka berhak mendapat pujian jikalau mereka berhasil. Ya. Nah, menyadari keunikan setiap orang, ya, bahwa saya ini seorang priang, saya ini seorang yang suka bertamasya, saya seorang yang suka meliti, ya. Kemudian mampu memperbaiki diri sendiri. Ya, ini kondisi self ini sama dengan ideal self. Ya, tadi di depan saya jelaskan. Nah, kondisi ini disebut dengan self esteem tinggi, gambar diri yang tinggi, ya, self esteem yang tinggi. Nah, kita lihat tadi self esteem itu apa? Ya, self esteem itu adalah harga diri, ya, harga diri. Nah, kemudian ada kondisi lain jika self image, gambar diri tidak sama dengan diri idealnya, maka dia peka terhadap kritik. Jika seorang anak dikritik nih, nak, kamu kurang teliti. Nah, anak tersebut langsung tidak mau belajar, ya. Nah, kemudian ada responsif terhadap pujian, ya. Tidak merasa cocok mendapat pujian, dipuji malah minder. Nah, itu juga bicara self image tidak sama dengan ideal self. Bersikap hiperkritis artinya gampang sekali mengkritik orang lain, ya, dan meremehkan hasil pekerjaan orang lain, ya, merasa tidak disenangi dan tidak diperhatikan. Bersikap pesimis terhadap kompetisi, jadi belum bertanding sudah nyerah. Dengan ujian matematika besok akhirnya udah langsung hopeless, ya, tidak berdaya padahal belum bertanding. Nah, mentalitas seperti inilah yang merupakan satu ekspresi dari gambar diri tidak sama dengan diri idealnya, ya. Nah, akhirnya kondisi ini disebut dengan self esteem rendah, ya, gambar diri yang rendah. Nah, ini dua kondisi yang bertolak belakang. Nah, pertanyaannya, apa sih penyebabnya? Ya, seorang coach harus bisa memahami tentang konsep diri dari coachingnya. Dan jika ditemukan kondisi self image tidak sama dengan ideal self, maka kita lihat apa penyebabnya. Nah, penyebabnya adalah kebutuhan utama jiwa dari seseorang tidak terpenuhi. Menurut Charles Stanley, ada 3 kebutuhan utama jiwa seseorang. Yang pertama, sense of belonging, itu tentang dikasihi oleh orang lain. Yang kedua, sense of worthiness, itu dihargai. Yang ketiga, sense of competence, itu dipercaya. Ya. Nah, artinya dapat melakukan, punya kemampuan. Nah, seringkali cacat jiwa atau luka jiwa, luka batin, itu kehilangan salah satu atau dua dari kebutuhan jiwa. Ada anak yang dikasihi oleh orang tua, tapi dia tidak dipercaya untuk bisa melakukan sesuatu. Dikasihi, tapi dianggap tidak mampu belajar, tidak mampu dengan orang tua, jadi anggap masih kecil. Itu tidak dipercaya. Ada anak yang dikasih dan dipercaya, tapi hasil karyanya tidak dihargai. Satu kali seorang bernama Maria, seorang anak bertanding kompetisi mengetik cepat di satu kota. Nah, si Maria berlatih sebelum bertanding dan akhirnya bertanding, Maria dapat juara 2. Dia pulang ke rumah dengan bangga, dia akan berikan hasil perlombaannya dalam bentuk sertifikat kepada orang tuanya, kepada bapaknya, dengan harapan bapaknya memuji dia. Tapi apa yang terjadi sampai di rumah ketika Maria menunjukkan hasil tesnya? Bapaknya bilang apa, Bapak Ibu? Bapaknya cuma bilang gini, kalau kamu latihan lebih serius lagi, sungguh-sungguh, kamu bisa juara 1. Apa responnya? Ada stimulus, ada respon. Apa respon Maria? Sejak hari itu, Maria menyimpan mesin tiknya dan berjanji kepada dirinya tidak akan pernah mengetik lagi. Itu sangat menyedihkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada penghargaan menyebabkan terpendamnya potensi seseorang anak. Perhatikan baik-baik, seorang coach harus menolong coaching untuk terus dihargai sehingga dia terdorong untuk mengembangkan talenta kekayaan dirinya sehingga dia bisa memenuhi cita-citanya. Nah, jadi pola perilaku seseorang positif atau negatif dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama jiwa. Ya, apakah terpenuhi atau tidak? Ya, yaitu dikasihi, dihargai, dan dipercayai. Coba perhatikan murid-murid dari Bapak Ibu sekalian. Bagaimana peran atau kaitan kebutuhan utama jiwa ini dalam belajar? Apakah dia seorang anak yang dikasihi oleh orang tua, dihargai, dipercayai? Demikian di sekolah, apakah guru mengasihi dia, menyayangi dia, dihargai hasil karyanya, dipercayai bahwa anak itu mampu. Ya. Nah, sebagai latihan untuk belajar pola perilaku Bapak Ibu di modul 02, saya berikan lembar kerja peserta 200. Ya. Bapak Ibu nanti ada lembar kerja 201. Yang pertama, berikan satu contoh kesalahan logika dan penalaran dari murid yang pernah Anda bina.
jelaskan bagaimana solusi berpikir yang benar. Ya, tadi saya sudah ajarkan di depan. Yang kedua, tentukan pilihan Anda. Apakah dua kondisi ini disebut high self esteem, ya, self esteem yang tinggi atau low self esteem, gambar diri yang rendah atau self esteem yang rendah. Ini nomor satu, menerima pujian tanpa rasa malu. Ini disebut HSC atau LSC. Kedua, bersikap hiperkritis dan meremehkan. Ini disebut HSE atau LSE. Nah, bagaimana solusi untuk poin nomor 2 yang ini? Ya, hiperkritis dan meremehkan. Jika dikaitkan dengan 3 kebutuhan jiwa seseorang. Tadi ada 3 ya, dikasihi, ya, dipercaya. Nah, itu bisa dilihat di slide sebelumnya. Ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, silakan dikerjakan tugasnya untuk satu pemahaman tentang pola perilaku, yang mana seorang coach harus bisa memahami bagaimana terbentuknya satu pola perilaku pada diri murid, ya, faktor-faktor apa saja yang membentuknya, pola perilaku negatif dan pola perilaku positif, sehingga akhirnya ketika ditemukan kenapa seorang murid cenderung jadi memiliki nilai yang sangat rendah, tidak punya harapan, tidak punya cita-cita, malas meneruskan cita-cita. Nah, itu perlu dikaji, dalamin, dan akhirnya kalau ditemukan akar masalahnya, apakah masalah kebutuhan jiwa tidak terpenuhi, maka perlu ada coaching khusus, yaitu transfer nilai-nilai kepada murid. Selamat belajar dan mempraktekkan Bapak Ibu. Selamat